Pada hari Senin, bulan Zulkadah, tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah dengan sekitar 1.500 muslimin untuk menunaikan ibadah umroh. Tiba di Hudaybiyah, dekat kota Mekah, kaum muslimin berhenti untuk beristirahat sambil memantau keadaan kaum Quraisy yang masih memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Kaum Quraisy di Mekah mulai waspada karena mengira rombongan yang dipimpin Rasulullah ini akan menyerang kaum Quraisy di Mekah. Nabi pun mengutus sahabat mulia Utsman bin Affan untuk menyampaikan kabar kepada kaum Quraisy kedatangan Rasul ke Mekah hanya untuk ibadah semata. Namun beredarnya isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh kaum Quraisy membuat Nabi dan para sahabat berikrar di bawah sebuah pohon yang dikenal dalam sejarah dengan Baiat Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله ورسوله. Utsman bertahan di Mekah itu beberapa hari lamanya. Masalahnya adalah di Hudaybiyah, Nabi dan sahabat sedang menunggu informasi berita Utsman tidak kunjung pulang. Nah, akhirnya tersebar sebuah isu yang tidak baik bahwa Utsman meninggal dibunuh oleh orang Quraisy. Itu yang menyebabkan terjadinya Baiatur Ridwan, Baiat Ar-Ridwan namanya, yang diabadikan dalam surat Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridho pada orang-orang yang berbaiat kepadamu, wahai Muhammad, di bawah sebuah pohon. Dulu ada pohon, yang pohon itu ditebang oleh Umar. Nanti waktu beliau menjadi khalifah, di situ muslimin berbaiat, bersumpah setia untuk menuntut balas darah Utsman. Mereka siap mati walaupun mereka tidak membawa perbekalan perang. Nah, karena mereka ada yang menduga bahwa Utsman dibunuh. Akhirnya mereka berbaiat. Baiat itu akan bersalaman atau megang tangan begitu. Maka karena tidak ada Utsman, ini istimewanya Utsman di sisi Nabi. Nabi taruh tangannya, kemudian Nabi taruh tangan kanannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini untuk Utsman. Baru sahabat lain berbaiat satu-satu, meletakkan tangannya pada tangan Rasulullah SAW. Jadi tangannya Utsman digantikan oleh tangan mulia Rasulullah. Peran Utsman bin Affan yang cukup berbahaya inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mencintai sahabat mulia ini. Pohon yang dulu menjadi tempat baiat Rasul yang dikenal dalam sejarah dengan Baiat Ridwan sudah ditebang pada masa Umar bin Khattab. Sebuah bangunan masjid tanpa atap di kawasan Hudaybiyah inilah yang kini masih tersisa dari tempat yang bersejarah ini. Utsman bin Affan lahir di Taif, dekat Mekah,
tahun 574 Masehi. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakek kelima, yaitu Abdi Manaf. Terlahir dari keluarga besar Bani Umayyah, keluarga kaya dan mulia di kalangan Quraisy. Dengan kekayaannya inilah kelak Utsman bin Affan selalu menafkahkan di jalan Allah. Pribadinya yang lembut dan santun membuat dirinya lebih cepat menerima hidayah dan petunjuk Allah saat Abu Bakar Siddiq mengajaknya memeluk Islam. Utsman itu orang yang mudah menerima kebaikan. Faktornya adalah karena memang dia sudah orang baik dari dulunya. Utsman tidak pernah berzina. Dia mengaku, saya tidak pernah berzina. Utsman tidak pernah sujud kepada patung. Utsman tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Sehingga hati memang jernih. Ya, hati yang jernih itulah yang kemudian mudah menerima kebaikan, menerima petunjuk. Dengan begitu, Utsman bin Affan termasuk golongan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam dan termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu. Akibat turunnya wahyu surat Al-Lahab ini, Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk menceraikan putri Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menikahkan putrinya dengan sahabat mulia Utsman bin Affan. Pernikahan berjalan Masya Allah dan sangat dipuji. Sangat dipuji, ini pernikahan yang luar biasa. Kalau boleh berkata bahwa ada wanita yang beruntung adalah orang yang hidup bersama Utsman. Ruqayyah adalah wanita yang beruntung, hidup dengan seorang suami yang sangat lembut, dan selalu itu menjadi pelajaran bagi para suami. Hati yang lembut, hati yang lapang itu membuat rumah tangga menjadi sangat nyaman bagi seorang istri, bagi anak-anaknya. Dan terbukti, sejarah menyebutkan bahwa pasangan yang terlihat begitu romantis, begitu indah adalah pasangan Utsman dan Ruqayyah. Kemudian waktu muslimin berangkat ke Badar, bulan Ramadan, Nabi meminta kepada Utsman untuk tidak berangkat karena putri beliau yaitu Ruqayyah, istrinya Utsman, sakit. Maka Utsman diminta untuk merawat istrinya. Begitu muslimin pulang dari Badar, waktu itu Nabi belum sampai Madinah karena Nabi mengutus Zaid bin Harithah memberikan kabar gembira bahwa muslimin telah menang di perang Badar. Tapi Nabi belum sampai Madinah. Di saat Zaid masuk Madinah, Ruqayyah meninggal radhiyallahu anha. Nabi suatu saat melihat Utsman terlihat gundah gitu, gelisah gitu. Kemudian duduk termenung. Kata Nabi SAW, kenapa Utsman? Utsman mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak bersedih? Istriku, putri Rasulullah SAW meninggal. Dengan ini maka terputuslah hubungan kekerabatan. Aku begitu sangat bersedih. Nabi SAW menyampaikan, ini Jibril telah hadir untuk menyampaikan agar engkau bisa menikahi adiknya, yaitu Ummu Kulthum. Ummu Kulthum dinikahi sejak tahun 3, nanti meninggal sebelum Rasul wafat, kurang lebih tahun 10. Ummu Kulthum meninggal, Rasul masih belum wafat. Nah, Ummu Kulthum meninggal dan tidak punya keturunan. Kemudian Ummu Kulthum begitu meninggal, kata Nabi SAW, Utsman, kalau saya masih punya putri yang ketiga lagi, masih ada lagi, saya berikan padamu. Tapi sudah tidak ada lagi. Karena yang paling kecil adalah Fatimah, dan Fatimah telah dinikahkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernikahan ini dan yang kelak disusul dengan pernikahan kedua dengan putri Rasulullah yang lain membuat Utsman mendapat gelar Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan benar-benar telah menjalani hidup di bawah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesantunan dan sifat rendah hati yang sudah dimiliki Utsman sejak sebelum Islam semakin membuat diri sahabat mulia ini menjadi pribadi yang agung. Sifat dermanya yang tiada batas selalu menjadi solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi kaum muslimin. Infak yang sangat dahsyat adalah di perang Tabuk, atau yang disebut dalam Quran sebagai Yaumul Usrah, hari yang cukup sulit saat buat muslimin saat itu. Tabuk arahnya jauh, karena perjalanan muslimin ke arah Tabuk adalah ke arah Romawi, ke arah Palestina. Saat itu Nabi menganjurkan agar muslimin berinfak, berlomba mereka untuk berinfak fisabilillah. Ini perintah Allah, wa anfiqu fisabilillah, wa anfiqu fisabilillah, infaklah fisabilillah, ya. Nah, berinfak fisabilillah ini dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar kita tahu membawa seluruh hartanya.
Tapi total seluruh harta itu dibandingkan Utsman tidak ada apa-apanya, Pak. Ya. Nanti ada Umar separuh hartanya. Mari kita lihat Utsman. Utsman radhiyallahu anhu mempersiapkan sepertiga pasukan. Jadi semua kebutuhan sepertiga pasukan itu Utsman yang memberikan bekalnya. Dia berinfak 950 unta, 50 kuda, dan 1000 dinar. Subhanallah. Ya. Begitu 1000 dinar diberikan di pangkuan Nabi, Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak ada yang bisa membahayakan Utsman setelah hari ini. Artinya itu adalah sebuah kalimat yang istimewa dari Nabi SAW, bahwa dia akan tetap menjadi orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari berinfak supaya dijaga Allah Subhanahu wa taala seperti Utsman. Di balik hatinya yang lapang dan kedermawanannya, Utsman bin Affan memiliki rasa malu yang mempesona. Bahkan malaikat pun disebut Rasulullah merasa malu terhadap sahabat mulia ini. Itulah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa segan dan memperlakukan Utsman berbeda dengan sahabat yang lain. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk di dalam rumahnya, yaitu rumah Aisyah. Kemudian bersama Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi duduk dengan santai saja sambil berbaring gitu, setengah berbaring. Kemudian ada yang ngetuk pintu, kemudian minta izin masuk, ternyata Abu Bakar. Kata Nabi, izinkan Abu Bakar masuk. Abu Bakar masuk, menyampaikan keinginannya, kemudian selesai keluar. Tidak lama ada yang ngetuk pintu lagi, kata Nabi, izinkan masuk, ternyata Umar. Nah, Rasul tetap dalam posisi berbaring, setengah berbaring begitu. Kemudian Umar menyampaikan keinginannya, selesai, Umar keluar. Kemudian mengetuk pintu yang ketiga, ternyata yang minta izin adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi memperbaiki duduknya, dirapikan pakaiannya gitu, duduk. Kemudian Utsman masuk dan menyampaikan keinginannya, kemudian selesai keluar. Selesai keluar, Aisyah bertanya, Rasulullah, Abu Bakar datang, Umar datang, kau tetap dalam posisimu, tidak ada yang kau perbaiki, tetap begitu saja. Tetapi begitu Utsman masuk, kenapa kau mengubah posisimu? Nabi SAW mengatakan, saya khawatir karena Utsman adalah orang yang pemalu. Sehingga Nabi khawatir karena pemalunya nanti dalam posisi Nabi yang terlihat kurang pas gitu di dalam hati seorang pemalu seperti Utsman. Khawatirnya nanti Utsman justru tidak bisa mengeluarkan keinginannya. Perlakuan istimewa Rasulullah terhadap Utsman bin Affan membuktikan kualitas sahabat yang satu ini. Ketulusannya dalam mengabdi kepada agama dan keteguhannya menimba ilmu dari Rasulullah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah calon penghuni surga yang ditetapkan melalui wahyu. Segala tindakannya dan pengabdiannya terhadap agama tak diragukan lagi menjadi cermin bagi kehidupan kaum muslimin dan pantas menjadi suri tauladan sepanjang masa. Ini adalah contoh orang dengan hati yang sangat lembut, jiwa yang sangat mulia, hati yang bening, jiwa yang jernih. Itu akan mudah sekali seseorang menerima petunjuk dan kebenaran. Sehingga Utsman tidak perlu berjuang melawan dirinya dan kemungkaran dalam dirinya, karena memang dia orang yang jiwanya bersih. Jadi saat seseorang hidupnya bersih, hidupnya baik, hatinya juga bening, maka datang petunjuk akan mudah sekali masuk dalam dirinya. Sehingga itu menjadi satu PR besar buat kita. Mengapa sulit sekali kebaikan masuk ke kita? Mengapa sulit sekali nasihat orang masuk dalam diri kita padahal itu baik? Mari kita koreksi tentang kebeningan jiwa kita. Begitu juga Utsman memberikan pelajaran kedua bagi kita, sangat mahal, yaitu tentang menggabungkan antara harta dan Quran, harta dan sholat. Berapa banyak orang yang sibuk dengan aktivitas dunianya, orang yang kaya Allah berikan keutamaan dengan harta yang melimpah, tapi justru harta itu membuat dia lalai. Dia lalai dari sholatnya, dia lupa dengan Qurannya. Itulah mengapa Allah ingatkan dalam surat An-Nur ayat 37. Allah SWT mengingatkan, rijalun la tulhihim tijarah wala bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Para laki-laki yang tidak dilalaikan oleh bisnis dan jual beli dari zikir kepada Allah, dari salat dan dari zakat. Ayat sudah mengingatkan kepada setiap orang yang berbisnis, terutama kaum laki-laki, bahwa bisnis itu cenderung mengalihkan kita dari zikir, dari salat, dari zakat. Utsman memberikan contoh yang ideal, mampu menggabungkan keduanya. Mari kita belajar pada Utsman
dari hati yang suci, hati yang bersih, orang yang bersih dari semua kemungkaran. Setelah itu kemudian Utsman menjadi orang yang beliau adalah orang yang bisa menggabungkan antara harta dan Quran, harta dan qiyamul lail, salat berlama-lama dengan Al-Quran. Juga menjadi pelajaran sangat mahal adalah ternyata orang dengan bisnis sehebat Utsman, yang cenderung orang bisnis mungkin berhitung sangat rigid tentang masalah hartanya, begitu mudah Utsman memberikan hartanya. Lihatlah bagaimana 950 unta berapa harganya, 50 kuda berapa harganya, 1000 dinar, kita bisa hitung hari ini berapa harga 1000 dinar. Begitu mudah diberikan Rasulullah SAW. Kedermawanan berawal dari kesucian dan kedekatan terhadap Al-Quran dan sholat. Dalam perjalanan hidupnya, Utsman memang menjadi saudagar yang kaya raya. Senang menjamu orang banyak dengan hidangan kaum bangsawan. Namun ia sendiri di rumahnya hanya memakan roti dan cuka, bahkan lebih sering mengenakan pakaian kasar dan murah. Inilah yang kelak menjadi bekal saat memimpin kaum muslimin. Sebagai khalifah ketiga, sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Al-Faruq, Khalifah Umar bin Khattab, tersungkur akibat tikaman pisau seorang majusi. Tubuh Umar segera diusung ke rumahnya, tak jauh dari Masjid Nabawi. Dalam kondisi tak berdaya dan lemah, tak ada yang terpikir oleh Umar kecuali nasib kaum muslimin. Umar pun menunjuk 6 orang sahabat paling mulia dan membentuk tim agar memilih salah satu dari 6 sahabat mulia sebagai pengganti dirinya. Ila Ali ibn Abi Talib. Wa anta ya Talha. Ana aj'alu amri ila Uthman ibn Affan. Ana usallimu amri ilayka ya Abdurrahman. Barakallahu fikum. إذن الأمر محصور بيننا نحن الثلاثة، أنت يا عثمان وأنت يا علي وأنا. الوقت يمر ولا يمكن ترك المسلمين هكذا بلا خليفة مدة طويلة. Setelah pemilihan alot selama lebih 3 hari, pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah, terpilihlah sahabat mulia Utsman bin Affan sebagai khalifah di usianya yang ke-70 tahun. أيها الناس، إني سألتكم في أمرنا هذا سرا وعلانية، جمعا وأشتاتا، حتى خلصت إلى النساء في خدورهن، وسألت الولدان ومن يرد من الركبان والأعراب المدينة 3 أيام بلياليها، فرأيت أن عامة الناس لا يعدلون بعثمان. يا عثمان، هل أنت مبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ اللهم نعم. اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد. أيها الناس، تعالوا فبايعوا أميركم عثمان بن عفان. Inilah khalifah kaum muslimin ketiga sepeninggalan Rasulullah setelah Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Para sahabat ketika itu setelah wafatnya Umar radhiyallahu anhu, mereka lebih menginginkan Abdurrahman bin Auf sebagai khalifah. Dan sebetulnya Abdurrahman bin Auf juga tahu akan keinginan masyarakat ketika itu, tetapi dia memilih untuk mengundurkan diri dari pencalonan setelah semalam sebelumnya, di malam sebelumnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan dari apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW,
bahwa kekhilafahan itu setelah Abu Bakar, kemudian Umar, berikutnya adalah hak Utsman. Oleh karena itu, setelah ia mengundurkan diri dan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing calon dan kemudian melakukan survei di masyarakat, memang Utsman lebih dominan, lebih cocok dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib, terutama dengan pertanyaan terakhir ketika Ali ditanya untuk dibaiat, dia mengatakan tidak sanggup kecuali memang ditunjuk akan lakukan sepenuhnya, semampunya. Sementara Utsman bin Affan ketika diminta berbaiat, dia mengatakan dengan sangat tegas, ya, aku sanggup melakukannya. Tampilnya Utsman bin Affan sebagai khalifah menjadi berkah tersendiri bagi kaum muslimin. Selama 6 tahun pertama, sahabat mulia menantu Rasulullah ini mengikuti jejak Khalifah Umar bin Khattab dalam memimpin kaum muslimin. Pribadinya yang lemah lembut dan bersahaja membuat kaum muslimin hidup dalam kenyamanan dan kedamaian. 12 tahun pemerintahan Utsman itu 6 tahun yang pertama itu adalah tahun di mana masyarakat begitu bahagia. Masyarakat begitu senang sekali, pemimpinnya sangat lembut, sangat adil, sangat dermawan, ya. Pemimpin yang betul-betul khalifah yang rasyid, dan ini membuat masyarakat menjadi sangat nyaman. Sebenarnya dari 12 tahun itu kalaupun dibagi dua, 6 tahun pemerintahan yang sangat nyaman, 6 tahun belakang itu mulai muncul masalah, walaupun sebenarnya masalah itu baru muncul besar di 2 tahun terakhir saja. Jadi kalau di 12 tahun, kemudian 10 tahun Utsman begitu luar biasa, tiba-tiba sejarah Utsman menjadi sangat keruh hanya oleh 2 tahun yang terakhir, itu masalah. Karena 2 tahun yang terakhir pun nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya sejarah tentang Utsman banyak sekali dimasuki oleh kepentingan sehingga muncul berbagai macam kisah yang palsu tentang fitnah di seputar Utsman. Utsman bin Affan yang memang memiliki kekayaan berlimpah sejak sebelum Islam tak pernah disibukkan dengan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tak pernah sekalipun mengambil gajinya sebagai khalifah. Bahkan sahabat mulia ini lebih banyak memberi kepada orang lain dari harta kekayaannya sendiri. Menjadi khalifah kaum muslimin di wilayah yang sangat luas seperti Jazirah Arab, kawasan Persia, Syam, dan Mesir, Utsman bin Affan mengabdikan sisa hidupnya yang sudah lanjut usia untuk kepentingan kaum muslimin dan tegaknya agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Selain mempertahankan kebijakan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan yang dikenal banyak bekerja dan sedikit bicara ini banyak membuat kebijakan baru yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin hingga sekarang. Masjid Nabawi yang menjadi pusat pemerintahan Khalifah Islam diperluas sehingga bisa menampung jumlah jemaah kaum muslimin yang terus saja meningkat. Sejarah mencatat Utsman bin Affan adalah yang pertama melakukan perluasan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, di Raudhah, kemudian setelah Raudhah itu ada banyak tiang-tiang yang lebih rapat. Itu adalah masjid aslinya, sehingga kita sebenarnya bisa, kalau kita lihat tiang di atasnya itu ada tulisan-tulisan, yang tulisan-tulisan itu umpamanya ini adalah tiang siapa, ini tiang, itu tiang dulu ada sejarahnya. Itu masjid aslinya, hanya kecil saja, dari Raudhah lebar lebih sedikit saja di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak cukup, zaman Umar ada perluasan, dilebarkan lagi. Termasuk Masjid Nabawi yang perlu diketahui adalah setelah Raudhah, pagar Raudhah itu ke depan, ke arah shaf ke depan itu ada beberapa shaf. Itu bukan perluasan zaman Khulafaur Rasyidin, tapi itu perluasan zaman Turki Utsmani, zaman Ottoman.
Nah, perluasan Khulafaur Rasyidin bukan ke sana arahnya, tapi tetap berbatas Raudhah itu kemudian ke arah samping sana, ke arah belakang. Ya, karena di sebelah, kalau kita menghadap ke kiblat, sebelah kirinya adalah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Maka sini adalah Raudhah, kemudian mimbar, kemudian perluasan ke sana, perluasan ke belakang. Perluasan terus dilakukan dari zaman Umar, dilakukan perluasan itu. Zaman Utsman juga dilakukan perluasan itu. Bahkan Utsman bersemangat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi pernah memberikan sebuah jaminan pahala yang sangat agung, ya, kepada siapapun yang mau meluaskan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Di usianya yang sudah lanjut, Khalifah Utsman bin Affan masih tegar dan senang berdakwah, bahkan ke penjara-penjara. Sebagai sahabat dekat dan menantu Rasulullah, Utsman dikenal memiliki pengetahuan agama yang mumpuni. Ijtihad-ijtihadnya banyak diikuti kaum muslimin setelahnya hingga sekarang. Ada beberapa ibadah yang di zaman Utsman itu ada sedikit perbedaan. Umpamanya ketika ada azan, ya, Utsman ketika itu ada azan 2 kali untuk azan Jumat. Azan pertama adalah azan di pasar, yang kedua adalah azan di masjid, gitu ya. Dan Utsman berpendapat, mengapa harus ada azan 2 kali? Azan pertama di pasar untuk mengingatkan bahwa sebenarnya hari ini adalah hari Jumat, jadi kalian segera bersiap untuk menuju ke masjid. Sebenarnya hari ini adalah hari Jumat, jadi kalian segera bersiap untuk menuju ke masjid. Jadi ini ijtihad. Kenapa? Ketika itu tidak ada suara-suara seperti hari ini, bahkan tidak ada peralatan yang bisa menjangkau mereka mengingatkan bahwa ini hari ini adalah hari Jumat. Maka kemudian Utsman mengingatkan dengan azan di pasar, sehingga orang bersiap bahwa ini hari Jumat, baru nanti azan di masjid. Nah, ini jaminan dari Nabi SAW. Makanya ketika ijtihad ini dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian mereka telah mendapatkan jaminan legitimasi dari Nabi, maka ini adalah sesuatu yang legitimit dan tidak ada masalah. Sahabat Utsman bin Affan yang mendapat gelar Zu Nurain atau pemilik 2 cahaya karena menikahi 2 putri Rasulullah menjadi pribadi matang dan menjunjung tinggi keadilan. Segala persoalan yang muncul di kalangan kaum muslimin dihadapi dengan ketenangan dan kelembutan, sekalipun bahaya maut mengancamnya. Ketenangan dan kelembutan yang melekat dalam pribadi Utsman bin Affan tak lantas membuat sahabat mulia ini berhenti menyebarkan Islam ke berbagai wilayah seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Sejarah mencatat Utsman bin Affan mengirimkan pasukan muslimin ke berbagai wilayah yang kembali murtad setelah ditaklukkan pendahulunya seperti ke Iskandaria, Mesir, dan wilayah Persia. Namun di tangannya pula, Islam menyebar ke kawasan Asia seperti Kabul, Afghanistan, Samarkand, dan Azerbaijan. Dari Mesir, muslimin digerakkan ke wilayah Afrika Utara hingga Maroko. Bahkan kawasan laut pun tak lepas dari perhatian Utsman bin Affan. Pulau Siprus di Eropa pun ditaklukkan oleh Angkatan Laut Pertama yang dibentuk oleh Utsman bin Affan.
saat pasukan muslimin menaklukkan Azerbaijan, terjadilah peristiwa penting yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Pasukan muslimin yang berasal dari wilayah berbeda saling hujat karena berbeda pendapat dalam bacaan Al-Quran. استهدوا بالله واقرأوا قراءتنا فقراءتنا أفضل بل قراءتنا أفضل قراءة أبي موسى أفضل بل قراءة ابن مسعود أفضل. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi pengumpulan Al-Quran dalam satu bacaan, yaitu bacaan Quraisy. Al-Quran inilah yang menjadi standar bacaan kaum muslimin di dunia hingga sekarang. Itulah mengapa Al-Quran yang kini menjadi pegangan kaum muslimin di dunia saat ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Namun pengumpulan bacaan dengan standar bahasa Quraisy inilah diantaranya yang kemudian memunculkan api fitnah dalam sejarah Islam. Fitnah yang disebar oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah menjalar ke semua wilayah dan menggugat berbagai masalah yang berujung pada tuntutan agar Utsman meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Api fitnah tak lagi bisa dibendung, sementara Utsman tak ingin memadamkan dengan kekerasan. Tahun 35 Hijriah, Utsman dibunuh oleh para penebar fitnah setelah mereka mengepung rumahnya selama 40 hari. Utsman mengatakan, aku hari ini berpuasa karena semalam aku bermimpi aku bertemu Rasul, Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasul mengatakan, irji innak muftirun indi gadan. Pulanglah Utsman, besok kamu akan buka puasa bersama saya di sini. Maka Utsman mengatakan, aku hari ini akan berpuasa. Hari Jumat ketika itu, di hari Kamis dia berpuasa, hari Jumat dia berpuasa. Maka kemudian Utsman sempat bertemu dengan seorang sahabat yang tetap meminta untuk melakukan perlawanan, tapi Utsman larang. Utsman mengatakan, sore ini adalah merupakan hari terakhir saya. Kalau pagi ini saya masih di dunia, maka sore nanti insya Allah saya sudah menjadi seseorang yang masuk ke dunia akhirat, sudah memasuki akhirat. Menjelang maghrib itulah masuk musuh-musuh itu, para pemberontak itu. Kemudian mereka menendang, memukul, menusuk, bahkan ada yang menusuk dada Utsman berkali-kali. Luar biasa, ada yang menarik jenggotnya dan seterusnya. Utsman jatuh tersungkur wafat. Itu adalah hari Jumat menjelang maghrib, persis seperti kalimat Nabi, Utsman, kau akan berbuka bersamaku di sini. Ini sebuah kemuliaan. Siapapun yang memusuhi Utsman, maka mereka tahu mereka bermusuhan dengan orang yang berbuka puasa bersama Nabi SAW di surga sana. Benar yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Namun di akhir hayatnya, ia harus menghadapi fitnah besar yang sekaligus menjadi penyebab wafatnya. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى